dari kerabat, teman dekat yang barangkali sedang sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya, sembuh kembali sehat dan bersama kita. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin shalihah bi ridwanillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang dengan kasih dan sayangnya kita masih dikaruniai iman dan Islam, umur dan kesehatan, sehingga kita kembali di subuh yang penuh barakah ini berada di rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku hamba Allah, yakni melaksanakan ibadah sholat subuh dengan berjamaah. 2 rakaat kata Rasulullah, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kalau 2 rakaat sebelum subuh yang sunnah saja sudah lebih baik daripada dunia beserta isinya, apakah lagi sholat subuhnya? Sholat subuhnya dilakukan berjamaah lagi, tentu sudah tidak ada bandingannya di dunia ini keutamaannya. Orang yang sholat itu Pak, diharapkan bisa khusyuk, nilainya sangat tinggi Ibu. Tapi kalau kita tidak khusyuk, lalu kita bersalat berjamaah dengan orang lain, di dalam salat itu ada yang khusyuk, maka semua jamaah itu akan dihitung sebagai orang yang khusyuk dengan nilai yang tinggi. Itu keuntungan sholat berjamaah. Lalu kita berzikir dan berdoa bersama. Ketika kita berdoa, doa yang diterima adalah doa hati yang usul, yang nyambung, yang punya hubungan kepada Allah. Tapi kan itu tidak semua yang bisa begitu. Lalu kalau kita berdoa bersama tadi, habis zikir kita doa berjamaah, kita tidak diterima oleh Allah karena pikiran perasaan kita kemana-mana. Tapi ada di antaranya itu, di antara jamaah ini yang diterima oleh Allah, maka semua jamaah akan diterima doanya. Itulah keuntungannya berjamaah. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, Ibu-ibu, barangkali Ibu tidak pernah lihat wajah saya. Siapa ya dikatakan? Karena memang baru kali ini Bu, saya kuliah subuh di Masjid Baitur Rahmah. Sebelumnya kalau dengan bapak-bapak barangkali pernahlah melihat waktu khutbah Jumat. Tapi subuh ini saya diberi kesempatan sekaligus tanggung jawab oleh Pak Tajalli untuk memberi kuliah subuh. Mana berat khutbah Jumat sama kuliah subuh? Berat kuliah subuh. Kalau khutbah Jumat tuh Pak, itu khatib tuh raja, harus didengar, mau tak mau, suka tak suka, didengar. Fala yatakallam ahadukum wa may yatakallam faqad laghauta. Jangan ngomong. Kalau kau ngomong sia-sia. Kalau temanmu itu ngomong, kau jangan bilang diam. Biarkan.
Nanti habis sholat baru kasih tahu kalau orang khutbah itu jangan ngomong, gitu Pak. Karena pernah kejadian di zaman Rasulullah, ketika ada orang Rasulullah sedang berbicara, ada sahabat yang ngomong Pak, lalu ditegur sama kawannya, jangan ngomong. Jawab dia, kau jangan ngomong enggak. Kebetulan waktu itu masih lantai itu belum berkeramik lah ya, masih pasir. Zaman Rasulullah itu sederhana. Ada kerikil dilempar, dia ngomong tuh, tahu. Lalu balas lah, ambil gak? Gitu, Pak. Jangan dikira zaman Rasulullah awal-awal udah bagus, itulah orang sisa-sisa jahiliyah. Bahaya Rasulullah mengatasi orang Arab itu. Bahkan pernah Pak, Rasulullah lagi khutbah nih Pak. Tiba-tiba ada rombongan kafilah, rombongan orang berdagang dari negeri Syam datanglah ke dekat Masjid Nabawi. Lalu jamaah yang lagi dengarkan Rasulullah berkhutbah bahkan murah Pak, nggak ngelihat barang apa yang dibawa. Lalu sahabat cerita, sisanya itu hanya 12 orang. Lainnya keluar semua ngelihat barang dagangan. Tapi Rasulullah tetap khutbah walaupun 12 orang ini. Akhirnya sisa itu masuk lagi. Inilah yang menimbulkan perbedaan Pak di antara ulama. Ada yang bilang sholat Jumat itu minimal 40. Kalau tak 40 kata Imam Syafi'i tak boleh. Tapi Imam Malik bilang boleh 12. Apa sebab? Waktu Rasulullah khutbah keluar orang bersisa 12, Rasulullah masih melanjutkan. Kalau memang tak sah waktu itu, nanti Rasulullah berhenti. Nah itulah, maka ada perbedaan. Ada yang bilang 40 Imam Syafi'i, Imam Malik gurunya nih, guru Imam Syafi'i bilang 12 pun boleh. Tapi Imam Hanafi 3 pun boleh. Kalau dah ada lagi. Iya, kalau kita di jalan ini Pak. Saya tahu jalan pagi. Dulu sering berobat situ. Kalau kita di sini memang banyak orang Islam lebih dari 40 ada di sini. Tapi kalau kita di perbatasan sana Pak, ada dulu kawan saya itu tugas di benua Martinus. Itu Islamnya Pak, ya Allah, banyak. Kalau memang ada 3, ya kata Imam Hanafi, aku boleh buatlah daripada kau selamanya tak sholat Jumat. Nah ini perbedaan di antara ulama, tapi ulama mujtahid. Kalau yang ulama biasa itu janganlah berijtihad. Dengar ya ulama-ulama mujtahid. Ulama mujtahid mereka ini kalau memberikan pendapat itu betul-betul bersungguh-sungguh dengan dasar pengetahuan yang luas. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, sebagai seorang muslim, kita itu tidak kurang 5 kali dalam sehari semalam menyatakan bahwasanya kita orang Islam. Tidak terasa, tapi sudah hampir dipastikan seorang muslim 5 kali sehari semalam menyatakan bahwasanya aku orang Islam. Apa kalimatnya? La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu bagi Allah, dan aku diperintahkan untuk menyatakan aku seorang muslim. Wa ana minal muslimin. Ketika kita menyatakan wa ana minal muslimin,
konsekuensinya sebagai akibatnya. Sama dengan orang menikah. Orang kalau belum akad nikah, sepasang sejoli, semi'an sama semi'un, ini tidak ada hubungan apa-apa. Tak ada kewajiban, tak ada tanggung jawab, dan tidak boleh sepasang ini. Tapi ketika dilakukan akad nikah, saya terima nikahnya si Mi'ah dengan si Mi'ah binti Fulan dengan mas kawin sebentuk cincin emas 2 gram tunai, maka pada saat itu ada kewajiban, ada tanggung jawab. Paling tidak si suami itu berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir batin. Paling tidak. Lalu si suami tadi tidak boleh sembarangan ngomong. Bercerai kau, bertalak kau. Tadi belum nikah boleh. Nih ada si Hasin, murid saya Hasin. Sim, kau di pasar ketemu ibu-ibu, ibu saya cerai. Nah apa-apa 10 kali kau ngomong begitu, 100 kali. Karena memang bukan istrinya. Tapi kalau sudah ada akad nikah, jangan kau sembarangan ngomong itu depan istrimu. Bisa jatuh tanah. Kita pun sebagai orang Islam ketika mengatakan wa ana minal muslimin, aku seorang muslim, ada tanggung jawab kewajiban yang harus kita laksanakan. Apa itu? Pertama, masuk Islam. Pak, kita kan sudah Islam, kok masuk Islam? Iya, karena pada umumnya kita, termasuk saya, berislam itu secara parsial, secara sebagian-sebagian, belum utuh. Ada orang yang namanya Islam, Islami namanya Ahmad, Mahmud, Muhammad, atau Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrahuf, kan gitu kan? Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrahuf, disingkat Rahman, Rahim, Rauf. Kok Ismail main, kalau Usman Seman, Semang gitu. Biasa kan begitu kan. Rahman, Rahim, Rauf. Islam namanya, tapi sekali ngomong ya Allah menyakitkan hati. Sering nyindir-nyindir kita tuh namanya Muslim Islam, tapi ngomongnya tidak Islami. Hati-hati mengasih nama. Jadi ada pengalaman Pak, ada seorang mahasiswa kuliah di Mesir. Ibu tahu Mesir, Sungai Kakak belok kanan. Mahasiswa Indonesia kuliah di Mesir. Namanya Pak, namanya nih Ahmad Zani. Bagus enggak Pak? Ahmad Zani. Bagus kedengarannya. Ahmad terpuji, Zani pezina. Allahu Akbar. Kalau abah saya katanya benar betul Haji Zaini. Kalau Zaini itu hiasan, Zainuddin hiasan agama. Ini Zani dipanggil sama syekhnya Pak. Tak, sini kau. Apa nama kau ini bisa sampai begini? Ya begitulah Syekh, orang tua ngasih, kita terima ya. Kau tahu artinya ini apa? Tahu. Ahmad terpuji, Zani berzina, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Kan di Quran itu gitu. Berzina perempuan, berzina laki-laki, rajam dia 100 kali.
Kalau ngapa bisa nama begini nih? Kata Syekhnya gini, saya ini kan orang Sulawesi. Di kampung saya itu ada tradisi katanya Pak. Kalau orang tua ngasih nama tuh dia ngambil Quran Bu. Ambil Quran, dia letakkan di depannya tuh sama si suami ini. Dia ambil tengah-tengahnya, buka, kemudian datang ke kanan tuh buka 10 lembar. 1, 2, 3. Kita harus pejam tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pejam kita. Buka Quran tuh langsung dia nunjuk. Baca situ azani, zani. Tinggal kasih Ahmad kata dia. Zani kenapa tuh? Ahmad zani bagus kata dirinya tuh. Gitu rupanya kata Syekh dari Mesir. Itu ya orang Indonesia di Sulawesi, di kampung kau tuh katanya. Untung masih nunjuk tuh. Kena zani masih untung kata saya. Kalau bapak kau tuh pas nunjuk kena jahannam. Dan di Quran aja Pak jahannam. Jahannam khalidina fiha. Kena tunjuk itu lalu di depannya kasih Ahmad. Enggak ke Ahmad jahannam. Allahu Akbar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. In kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang ngerti kalau kau tidak ngerti. Jangan nebak-nebak katanya. Kata Allah di Quran itu, fas'alu ahla dzikri. Tanya kepada orang yang ngerti. Masuk Islam secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu. Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat Rasulullah yang cerdas ahli tafsir, mengingatkan Pak, kalau kau baca Quran lalu ketemu dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan betul. Pasti setelah itu ada perintah penting atau larangan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu penting. Perintah untuk berpuasa. Lalu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, secara utuh. Bukan hanya namanya saja yang Islam, tapi tutur katanya harus Islami, pakaiannya harus Islami, rumahnya harus Islami. Kadang kita pergi ke rumah itu bingung, ini rumah orang Islam apa bukan ya? Assalamualaikum enggak ya? Tok 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 tok. Ada orang bingung gitu, takut. Karena kita tidak boleh assalamualaikum kepada orang non Islam. Maka harus kita Islamkan rumah kita. Secara fisik gampanglah, kasih bacaan assalamualaikum, kasih bacaan bismillah. Tapi kata Rasulullah, la taj'al buyutakum kuburan. Jangan jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Mungkin kita pernah masuk, jangan-jangan rumah kita sendiri kuburan. Kuburan itu apa Pak? Seram, menakutkan. Ada sekali cahaya-cahayanya rumah ini. Nawiru buyutakum bisolat wa tilawatil Quran. Cahayai rumahmu itu dengan sholat. Jadi sholat itu Pak, nggak semuanya harus di masjid. Ada yang utama sholat itu di rumah, sholat tahajud,
di dalam kuburan. Dia akan menghadapi malaikat kalau macam-macam sama kita. Kalau kita ini orang baik. Baca surah Al-Mulk, surah Tabarak sebelum kita tidur. Itu cahaya akan bercahaya rumah kita. Mungkin rumah kita sederhana, tapi enak ada kita rasanya itu di rumah itu. Anak-anak kita pun betah di rumah. Kalau anak-anak kita tak betah, jangan-jangan memang rumah kita tuh kayak kuburan ya. Banyak hantunya di situ. Usahlah dengan bacaan Al-Quran. Yang kedua, kewajiban kita setelah masuk Islamkan semua Islamkan. Ini memang tidak mudah. Dulu pertama kali turun ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sahabat itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, tak semua kami sanggup seperti engkau ya Rasul, tak sanggup seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, mereka orang-orang hebat. Kami iman masih lemah ya Rasul. Mana sanggup ittaqullaha haqqa tuqatih. Maka turun ayat berikutnya, Pak. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu sesuai dengan kemampuan kamu. Allah tahu dengan kondisi kita. Kita masuk Islam, mengislamkan semua aspek kehidupan kita itu berat, tapi kata Allah pelan-pelan secara bertahap. Yang kedua, kewajiban kita sebagai Muslim adalah mempelajari Islam. Allah di dalam Al-Quran berfirman, hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Apakah sama kata Allah orang yang berpengetahuan dengan tidak berpengetahuan? Allah nanya, Pak. Kalau kita nanya, berarti kita tak tahu. Kalau Allah nanya, Allah mau ngasih tahu. Sama enggak kata Allah? Coba kau pikir. Orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan. Jawaban kita pasti tidak sama ya Allah. Wudhunya orang berpengetahuan beda dengan orang tak berpengetahuan. Sholatnya orang yang berpengetahuan tidak sama dengan orang yang tidak berpengetahuan. Saya kalau melihat anak-anak sanawiyah 1, kalau wudhu kepada Allah, padahal dia dikasih tahu berkali-kali, tidak salah. Tuh, kalau dia masuk tangan itu, begini dia. Ini kan kerannya. Ini terus satunya begitu saja. Dan dikasih tahu kalau itu idza qumtum ila shalah fasilu wujuhakum, masuk wajahmu. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan ke siku, bukan dari siku ke tangan. Kalau gini dari siku ke tangan, yang betul dari tangan ke siku kan gini Pak, gitu Pak. Hanya tak nyaman kan bagi dia. Ya cari yang nyaman ya anak-anak kita. Ini tadi. Apalagi waktu nyuci kaki ditendang-tendang air. Asal jangan ibu ya tendang-tendang air. Orang berwudu itu, Bu, saya lihat ada 2 macam. Pertama, ada orang yang berniat dulu. Nawaitul wudu alirabbil hadatil asfali. Lillahi ta'ala. Lalu dia basuh tangan. Kumur-kumur. Kemudian istinsyaq, masukkan air ke hidung. Masukkan. Kok bisa dihirup? Tak biasa, sedar, bersin paling benar.
bagus. Terus ya, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala dan seterusnya sampai selesai. Itu yang pertama. Niat ditaruh di depan. Padahal saya dulu kalau ngaji tidak begitu. Pertama, bismillahirrahmanirrahim, basuh tangan, kemudian kumur-kumur, basuh hidung. Baru setelah itu niat, nawaitu basuh muka. Tadi nawaitu itu baru lafaz, bukan niat. Niat itu mahalluha fil qalbi, tempatnya dalam hati. Harus ngomong dalam hati. Aku berniat untuk berwudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Dalam hati itu namanya. Itu diucapkan pada saat kita basuh muka. Waktu basuh muka nih, hati itu ngomong. Nah, itu pakai bahasa Arab seperti itu. Pakai bahasa Indonesia ini saya berniat untuk berwudu menghilangkan hadas. Nah, sambil kita basuh muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan dengan perbuatannya. Kenapa pada saat kita membasuh muka kita pasang niat? Karena begitu bunyi Qur'annya itu. Idza qumtum ila shalah farsilu wujuhakum. Yang disebut oleh Al-Qur'an itu farsilu wujuh, basuh mukamu. Yang tadi itu baru pemanasan. Basuh tangan baru pemanasan. Begitu pula orang sholat, Pak. Ada orang yang dia berniat itu ketika mau mulai sholat itu langsung ya Allah, dia dan niat berdiri sebentar, dia menung sebentar, kemudian ya Allahu Akbar. Perhatikan bapak-bapak yang sudah haji di Mekah begitu, Allahu Akbar. Tapi kalau kita yang Syafi'i enggak, niat kita sebelumnya kita usalli dulu, pada sore ada ini mustaqbal ada anak. Kita berniat pada saat Allah. Makanya takbirnya lama. Allah. Kalau Mekah enggak Allahu Akbar. Nah, dari niat duluan. Kalau kita pas takbir itulah muqtarinan bi bersamaan dengan pekerjaannya pada saat angkat tangan. Allah Akbar. Jadi ini ilmunya harus dipelajari seperti ini. Kita nggak nyalahkan orang yang pertama tadi, dua-duanya sah. Tapi kita harus tahu, oh begitu, sehingga kita tidak mudah menyalahkannya. Sama dengan orang khutbah Jumat. Pak Tajali kenal betul dengan abah saya. Itu guru saya, Pak ya. Kiai saya dulu, Kiai saya ini abah saya, Kiai Mas Mudi, almarhum Bapak Ahmad Tafsir. Saya kalau habis Jumat biasa khutbah ya. Jumat yang barusan itu saya khutbah di LP, Lembaga Pemasyarakatan di penjara. Bertangislah waktu saya ingatkan betapa anak kita, keluarga kita, saya bilang begitu waktu khutbah menjadi tanggung jawab kita. Nangis dia. Habis salat saya tanya, bapak-bapak biasa nangis? Biasa bapak. Terutama kalau dalam lebaran bapak. Yang jago-jago nih Pak, nangis semua banget. Udah takbiran Allah, hampir ditangis lagi. Ingat Pak, udah beli baju belum anak-anakku? Mereka jangan remehkan Pak. Tidak semua mereka itu salah. Kalaupun salah mungkin mereka udah bertaubat. Banyak mereka itu baca Yasin tak pegang, sama dengan kita.
megang ada apa? Mereka apa? Adanya waktu. Saya kalau habis khutbah biasanya itu waktu abang masih hidup ya, saya masih hidup saya datang, ya kita nasihat hari Jumat gitu. Apa pesan? Kau tuh kalau khutbah katanya harus bawa kertas untuk aja. Dia kau apa katanya? Jangan kau nak sok-sokan jatuh katanya kayak hebat benar. Pegang kertas, walaupun kertas tidak ada tulisannya, kau pegang ya. Itu adab katanya. Oh gitu rupanya ya orang adab katanya. Saya lihat Habib Taufik Aksegah Pasuruan, beliau hebat benar kalau pidato, tapi kalau pegang dia. Rupanya itu rasanya menjaga ketawaduan, menjaga supaya kita tidak merasa lebih hebat daripada orang. Kan jaga kertas. Terus jangan lupa katanya, kalau nanti itu biasa di masjid-masjid tertentu nih yang banyak di Pontianak kan dikasih tongkat katanya. Kau terima tongkat. Waktu kita khutbah itu Pak, dikasih tongkat, sini pakai tongkat. Itu tongkat jangan kau sandarkan. Yang saya kata Pak, masih tongkat, kalau tongkatnya berat, payung liat lagi, berat, disandarkan kan kau pegang, itu saudara-saudara itu dipegang, tongkat itu dipegang. Memang zaman Rasulullah kan belum aman Pak. Pakai tongkat dia tuh. Baru-baru ini Bapak coba buka di YouTube tuh. Ada khatib di Masjidil Haram lagi khutbah, tiba-tiba ada yang nyerang Bapak. Diserangnya. Kalau kita bawa tongkat kan nyaman. Tinggal bau nih ada macam. Nyaman. Rupanya itu di zaman Rasulullah itu betul-betul harus waspada. Ada saja orang yang tiba-tiba mau menyerangkan seperti itu. Kau pegang. Ini ilmunya ini. Lalu biasanya itu kalau ma'asirah, bilang begini. Al-khutbatani fiha maqama rak'atain. Betul Pak? Dua khutbah itu menempati 2 rakaat. Jadi kalau kita sholat zuhur kan 4 rakaat. 2 rakaatnya ini diiqamah sholat oleh ketua masjid, dipersilakan untuk menghormati beliau yang datang terlambat untuk jadi imam. Maju dia jadi imam, memimpin sholat. Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu berdiri jadi Pak si imam ini. Bapak-bapak, para jamaah sekalian, salat Jumat kita ulang lagi. Apa ulang kata orang? Karena khutbah yang dilakukan tadi belum waktunya. Rupanya sakit hati. Itu pun masih kurang 5 menit. Gimana nggak kurang 5 menit? Nggak ada di situ. Itu tidak sah khutbahnya karena belum masuk waktu. 5 menit masih kurang. Tak mau lah orang Pak ulang lagi katanya. Kebetulan ketua masjidnya ngerti agama, ngerti tadi itu. Al-khutbatani fiha maqama rahmatain. Pak kata ketua masjid, yang jadi imam kan Bapak katanya. Kalau memang khutbahnya tidak sah, apa Bapak mau jadi imam? Ini satu paket Pak. Kalau khutbahnya tak sah, tak usah lah jadi imam. Ini Bapak udah jadi imam, bilang khutbah tak sah. Dah katanya auzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah berdoa balik semua. Ini yakinlah. Hatinya ni tak ngerti aman soal kedudukan khutbah itu. Ini yang perlu diperhatikan. Saya ingat pernah ada salah satu masjid di sini. Gak
yang nunjuk, Pak, ditunjuknya wasiat katanya. Itu ngerti dia. Hati-hati dah ada Baitur Rahmah. Tak berwasiat ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, bisa ditegur daripada nanti batal semua, Pak. Sebab ada yang beranggapan katanya wasiat itu bisa juga pakai bahasa Indonesia. Enggak, kalau di dalam Imam Syafi'i. Baca kitab yang paling dasar, Safinatun Najah, ada di situ. Rukun-rukunnya harus pakai bahasa Arab. Termasuklah berwasiat, termasuklah membaca sholawat. Kemudian tanggung jawab yang berikutnya adalah mengamalkan ajaran Islam. Tadi masuk Islam, yang kedua mempelajari Islam, yang ketiga mengamalkan Islam. Islam itu bukan setumpuk teori-teori, kaidah-kaidah, tapi yang tak kalah pentingnya pengetahuan adalah mengamalkannya. I'malu, kata Allah. Beramallah kamu, amalkan pengetahuan yang kita dapat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang sholat, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Teorinya begitu. Lalu kita berusaha beramal supaya kita bisa khusyuk di dalam sholat. Bu, tahun 2005 saya ingat baru balik haji waktu itu. Ambil haji lah saya ingat. Mau tidak ikut pelatihan sholat? Pelatihan sholat khusyuk. Di mana disebutlah salah satu hotel di sini di Pontianak. Berapa lama? 3 hari 3 malam. Gratis kan? Tidak bayar. Nanti kita tuh nginap di situ 3 hari 3 malam katanya. Kemudian nanti tengah malam kita dibangunkan, kemudian kita salat tahajud, kemudian kita ada renungan gitu sampai nangis-nangis tuh katanya. Berapa bayarnya? 3 juta. Dulu Bu, tahun 2005, 3 juta ikan cendol banyak. Jadi saya bilang sama dia, Pak, minta maaf lah ya. Ente anggota dewan, 3 juta kecil. Kalau saya 3 juta itu besar. Kalau saya ikut pelatihan sholat khusyuk, suruh bayar 3 juta, makin tak khusyuk saya itu. Ulang, Allahu Akbar 3 juta. Kepikiran. Ya Allah, hanya nangis-nangis habis bayar 3 juta. Aku udah biasa dah nangis. Beratnya, banyaknya kesalahan dunia udah biasa lah. Kalau soal nangis katanya bisa nangis-nangis, hanya nangis. Ya aku sering nangis gara-gara minyak goreng. Harus antri sekarang. Ada pelatihannya dulu tuh Pak. 3 juta nginap di hotel siang malam di situ katanya. Nanti kita berenung, kita dibawa tamasa, dikir alam dan sebagainya. Padahal yang namanya khusyuk itu hadiah Pak. Hadiah dari Allah kepada kita. Kalau kita beribadah dengan betul. Kalau kita sudah berdasarkan ilmu tadi, insya Allah nanti Allah akan ngasih kita hadiah berupa khusyuk. Saya tanya kepada ibu-ibu, saya membina ibu-ibu mu'alaf. Ibu tahu salat khusyuk itu tahu Pak? Apa khusyuk itu? Khusyuk itu Pak, kita sholat itu tak ingat apa. Kalau sholat kita tak ingat apa-apa, kan khusyuk, pingsan dulu. Jadi gimana Pak? Ya harus ingat. Gimana kita nak membaca bacaan Al-Fatihahnya? Al-Fatihah itu rukun. Kalau tak ingat, apa yang dibaca? Gimana nak hitung rakaatnya? Khusyuk itu artinya kita tuh fokus. Pada saat kita sholat tuh fokus, merasakan bahwasanya kita sedang sholat.
Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya ada berapa lagi tanggung jawab yang harus kita lakukan, yaitu dakwah, kemudian istiqomah. Namun demikian, karena nampak ada terang di luar, maksud hati hendak memeluk gunung, namun apa daya tangan tak sampai. Maksud hati ceramah mau disambung, namun apa daya kaki sudah capek. Itu tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Moga-moga kita mendapat kekuatan iman dan Islam di dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim a'malana wa sallim arzaqana wa sallim ahlana wa sallim ikhwanana minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat wa ya kafirul himat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi